Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat dan lancar semuanya ya. Yang lagi ada masalah juga nggak usah terlalu khawatir, dihadapi saja dan yakin pasti ada jalan keluar ya. Bener nggak Bro Doni? Betul. Tetap semangat yang penting ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lagi ada di mobilnya Bro Doni, XL7, Suzuki XL7 yang Alfa ya Bro Doni ya? Iya, Alfa. Ya, XL7 yang Alfa manual. Ini kemarin udah ada videonya yang pengalaman pemakaian ya, waktu awal-awal baru pertama beli ya, kayak gimana. Teman-teman bisa lihat di videonya di channel saya, di video-video yang sebelumnya ada. Nah, ternyata kelihatannya banyak juga yang suka sama XL7 nih. Banyak juga yang udah punya mungkin ya, dan ada pengalaman-pengalaman bagus juga dengan XL7. Nah, ini juga kita mau sharing nih pengalaman dengan XL7 ya Bro Doni ya. Gimana ceritanya Bro Doni? Ini kebetulan udah 10.000 kilo udah lewat ya. Iya, udah 1 tahun juga ini. Udah 1 tahun juga ya, udah 1 tahun juga, udah 1 tahun bersama XL7-nya. Wah, udah disayang-sayang ya Bro Doni ya. Masih kinclong, masih bagus, masih kayak baru. 1 tahun 10.000 km sudah lewat. Nah, ini kita mungkin bisa apa ya, sharing lah dari Bro Doni gimana apanya servis 10.000 kilo, pengalamannya gimana. Dan kemarin katanya baru ke Semarang lu ya. Iya. Baru dibawa ke Semarang mobilnya. Nah, ini bawa ke Semarang bareng keluarga, berlibur bawa XL7. Dan jadi pengalaman nyetirnya dari Jakarta ke Semarang juga nanti bisa sharing juga nih ke teman-teman, mungkin kayak gimana. Buat teman-teman juga soalnya yang ini kan mau lebaran nanti ya, berapa waktu ke depan gitu. Buat yang mau mudik nih. Nah, buat yang mau mudik mungkin bisa jadi pertimbangan mobil XL7 ini mau bawa keluarga ke ke luar daerah, dari Jakarta atau dari Bogor, dari mana mau mudik bawa keluarga. Nah, bisa juga mungkin ceritanya Bro Doni ini bisa jadi pertimbangan juga ya buat teman-teman yang mau mudik pakai XL7 atau lagi mau mikir-mikir mau meminang XL7. Nah, gimana nih? Boleh nih dari pengalaman yang servis 1.000 kilo dulu, 10.000 ya? 10.000 kilo gimana? Boleh cerita deh Bro Doni. Kalau untuk servis 10.000 sebenarnya sih ini ya, kemarin tuh kalau dari servisnya dari mereka sih bilang sebenarnya nggak, kondisi masih bagus overall, cuma ya seperti biasa lah ya, paling di bilangnya apa sih itu Bro, yang spuring itu tuh. Oh, kemarin spuring balancing. Ya, spuring balancing, ya, terus ada setting apa gitu. Dan sebenarnya sih dia bilang nggak wajib, cuma ya kalau misalnya mau jaga-jaga boleh. Nah, kebetulan waktu itu kan gua ya udah sebelum jalan jauh kan ke Semarang, ya udahlah gua ambil aja jaga-jaga ya, karena kan yang nggak tahu juga ya mobil pertama gitu. Jadi ya biar sayang banget ya. Biar aman aja gitu kan dipakai jalan jauh, apalagi jarang-jarang kan dia dihantam langsung ke jauh-jauh gitu, sekali jauhnya juga Semarang lagi gitu kan. Nah, jadi ya udah dah, ada ditawarin ya spuring balancing, dan terus ya mungkin ada setting apa gitu ya, nanti bisa dilihat sendiri deh di nanti kita sertakan ini ya fotonya buat kelengkapan servisnya tuh apa aja waktu 10.000 km. Nanti teman-teman mungkin bisa pelajarin juga dari foto itu ya. Ya, tapi sebenarnya memang katanya sih kondisi mah ketika kemarin ya masih bagus, jadi ya bisa dibilang opsional, nggak terlalu wajib, nggak ada yang ngajen lah pokoknya. Ya kebetulan juga kan kita bawanya juga secukupnya aja kan, jadi nggak memang kondisinya nggak ada yang terlalu mengkhawatirkan lah, overall masih bagus. Safety riding lah ya. Iya. Nggak dibawa buat hantem-hantem lubang dan seterusnya. Kasihan lah Pak. Jangan. Makanya kalau lihat mobilnya Bro Doni dari luar itu masih kinclong gitu loh, masih debuan bagus aja paling. Iya, paling debuan aja. Debu Jakarta. Tinggal dicuci aja kalau itu ya. Iya. Oke. Terus gimana lagi Bro? Ya, tapi kalau untuk servisnya sendiri sih kurang lebih seperti itu ya. Memang nggak ada yang signifikan banget lah buat ininya, buat dari penawarannya itu, jasanya itu. Totalnya keluar biaya berapa Bro Doni? Dengar-dengar nggak terlalu mahal nih? Nggak terlalu sih, karena kan kita juga dari
dari garansinya sendiri juga ada jasa servisnya, jadi dapat potongan. Kalau nggak salah sih ada, harusnya tuh sekitar 1 jutaan, tapi karena ada potongan dari garansi, nah itu cuma 700 ribuan. 700 ribuan? Ya udah ambil aja makanya deh. Sekalian buat jalan jauh juga kan. Iya. Oke. Tapi memang Suzuki itu kalau nggak salah servis yang ya, beratnya itu yang bukan yang 10 ribuan ya? Enggak, yang kelipatan berapa ya? Nggak tahu lah. Tapi ya 700 ribu oke lah, budgetnya lumayan oke lah ya. Ya buat servis oke sih. Iya. Oke. Nah teman-teman bisa cek juga deh nanti kelengkapan biayanya di foto ini ya teman-teman ya. Sekarang cerita nih Bro Doni, kemarin ke Semarang gimana pengalamannya dari Jakarta lewat itu ya? Lewat tol Cipali ya? Iya benar-benar. Jadi lewat tol Cipali terus ya apa namanya, kok nggak salah sih di dekat pintu tolnya. Itu pintu tolnya agak nggak tahu ya, kan kemarin ada bareng sama ya orang Semarang juga gitu kan. Dia sendiri bingung kok ini tolnya ini ternyata udah langsung tol yang tap masuknya udah dekat sebelum Cikampek gitu kan. Nah jadi kan dia ingatnya nanti ada tol di daerah mana gitu. Dia bilang oh ini ada tol yang panjangnya nih yang harga 100.000. Itu kita nggak dapat ya udah jebret sampai keluar. Tapi tahu-tahu dicas langsung 300 something, udah hampir 400 gitu. Iya. Nah itu kurang saldo gara-gara ngetap awalnya bukan pakai punya gua itu. Langsung isi saldo dulu tuh di dekat gate-nya. Langsung top up dulu. Makanya iya. Lumayan ini sih ya, lumayan berkesan, dan karena kita perginya juga hitungannya hari kerja yang nggak macet sih, jadi cuma sekitar sebenarnya kalau nggak dihitung sama kita ngaso di rest area paling nggak sampai 6 jam ya. Sampai 6 jam ya. Itu tetap nyaman tuh. Berapa orang yang lu bawa kemarin keluarga? Waktu pergi 1 ya, ditambah barang bawaan 1, 2, 3. Sehingga kita berlima terus ya? Barang ada ya ditambah barang bawaan, tapi ya biasa lah ya, paling cuma untuk 3-4 hari. 4-5 hari nggak terlalu. Koper lah ya di bagasi ya. Koper itu muat lah. Bagasinya lumayan gede ini. Tetap ini ya, nyaman lah ya bawa 5 orang ya untuk jalan-jalan ke Semarang. Sebenarnya sih kalau untuk kenyamanan selama kita bawanya nyantai ini oke. Tapi mungkin ya memang ada sedikit yang kurang nyamannya justru ketika kita bawanya udah rada kenceng. Gitu. Karena memang sih faktor kenyamanannya XL7 ini kan memang nggak terlalu, ya maksudnya dibandingkan mobil-mobil kelasnya dia termasuk yang ya so-so lah gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bawa udah di atas 120, nah udah lah itu suara-suara masuk tuh. Masuk suara-suara gitu ya. Tembus gitu kan. Suara luar ya. Apalagi udah 140 ke atas. Nah itu aduh udah suara angin udah masuk banget. Nih kita nyetar radio udah nggak terlalu kedengeran. Sama ya sebenarnya sih memang kalau untuk shock mobil ini ketika misalnya ada guncangan di jalan itu berasa banget sih. Termasuk kaku ya, berarti agak kaku ya. Nah ini kayak gini aja berasa dikit gitu. Nah bayangin kalau itu lagi cepet. Nah jadi sebenarnya sih kalau faktor kenyamanannya lebih ke sana. Tapi kalau kita bawanya ya rada nyelon aja ya masih 100-120an gitu ya harusnya nggak terlalu masalah. Nah cuma ini nih yang di atas nih antena. Jadi kalau misalnya kita bawanya udah kencang dan areanya berangin, udah tuh dia ngetok-ngetok duk. Oh gitu ya? Apa namanya, dia kayak benturan sama atap gitu kan. Jadi orang-orang pada bingung awalnya apaan gitu kan. Nah itu yang gue sempat cerita juga kan ya waktu yang di video pertama ya, kok nggak salah. Kalau misalnya kenceng ngetok-ngetok terus antenanya. Kena angin ya, dia jadi bunyi. Iya, dia kayaknya antara dia kena angin atau apa namanya, mungkin tergantung areanya juga sih. Ada beberapa area mungkin kalau anginnya nggak terlalu kencangnya gimana, udah di bawah 130-140 ya udah nggak berasa. Tapi ada juga yang ya baru di atas 120 udah langsung berisik gitu. Nah tapi overall sih ya yang perlu tetap sih ya yang perlu diacungi jempol memang pemakaian bensin. Ya itu yang teman-teman pasti pada mau tahu ya. Habis berapa bro waktu dari Jakarta ke Semarang bensin? Kebetulan waktu itu mungkin ini masih rada kira-kira ya, mungkin nggak eksak, tapi waktu itu jalan dari rumah memang sebelum kan kita ke area utara dulu tuh, ke Sunter dulu kan. Nah terus baru masuknya lewat tol di Kelapa Gading. Nah kebetulan waktu itu hitungannya full tank kurang dikit lah gitu kan.
Nah, tapi pas kita bawa sampai Semarang pun itu hitungannya paling baru setengah tangki kurang dikit. Tangki ya. Setengah tangki kurang dikit ya. Jadi sebenarnya ini kan fullnya sekitar 40 atau 45 ya, berarti paling sekitar 20 literan lah ya. 20 literan ya. Iya, baru kepake segituan. Nah, jadi ya memang kan salah satu alasan dulu kita ngambil ini kan karena pemakaian bensinnya cukup hemat ya. Jadi ya untuk bensinnya sendiri ya kurang lebih menyenangkan lah ya bensinnya. Iya, baru 20 liter gitu kan. Ramah di kantong ya. Iya, ramah di kantong. Apalagi kan kita bawa 5 orang gitu kan. Benar ya. Berat juga mempengaruhi ya. Bobot isinya yang kita bawa juga berpengaruh loh itu sebenarnya. Ya, jadi hitungannya kalau misalnya kita patungan bensin ya dibagi 5 aja cuma 40.000 lah satu orang. Iya, betul. Kalau misalnya ini. Oke, jadi kurang lebih teman-teman antara dari Jakarta nih, daerah Jakarta Barat ya, rumahnya Bro Doni, jemput dulu ke Sunter, terus baru jalan ke Semarang, itu habisnya setengah tangkian kira-kira, setengah tangkian 20-an liter lah kira-kira ya. Gitu ya, jadi secara konsumsi bensin cukup menyenangkan lah, cukup ramah di kantong lah. Ya, ini dengan cara bawa mobil gua yang belum terlalu rapi juga ya, jadi kadang masih suka ngerem dada gitu ya, nggak halus lah gitu. Jadi kan harusnya pemakaian bensinnya itu kalau misalnya mobilnya boros ya boros banget gitu, tapi ini nggak terlalu berasa gimana sih. Jadi kalau kaki kita lebih bisa disekolahin gitu. Lebih halus, ngerem, nggak ngegas, gas rem kita kurangin, lebih smooth, bisa lebih irit lagi mungkin ya. Soalnya memang kebetulan kan waktu kita jalan ke sana pas pergi maupun pulangnya itu banyak kan jalannya tuh kosong, nggak terlalu nggak terlalu rame kan. Nah, jadi ya kepancing lah ya buat orang-orang yang kayaknya nggak betah lihat jalan kosong injak gitu. Tapi kalau misalnya bisa di-manage harusnya bisa lebih hemat lagi bahkan. Oke. Kemarin duduknya gimana bro? 5 orang di belakang cukup? Sejauh ini sih so far nggak ada yang komplain sampai ke kursi paling belakang gitu. Nggak cukup sampai di sini. 2 baris aja ya? 2 baris aja. Belakang udah full barang bawaan. Jadi cukup nyaman lah. Dua baris ini terpakai untuk 5 orang perjalanan jauh. Pada tidur ya, nyaman ya, nggak ribut sempit atau mepet banget gitu duduknya. Kalau untuk kenyamanan duduk sih kayaknya nggak ada yang ini ya, nggak ada yang mengeluh lah. Mungkin lebih ke tadi suara sama getaran aja sih sebenarnya. Iya. Kalau joknya sendiri soalnya gue sih merasakannya ini nyaman ya, tempat duduknya nih enak gitu, supportnya juga nyaman. Terus bagian bawahnya tempat dudukannya itu cukup lebar gitu, jadi kita tersanggah dengan baik sih kalau menurut gue ya. Ya memang kalau buat bagian bawahnya ini sih sepertinya emang banyak juga kan yang bilang kalau XL7 tuh nggak kelihatan ya, maksudnya kelihatan dari sekilas kita masuk kok kayaknya gimana gitu, krem gitu kan, tapi pas kita duduk ya lebar aja sih. Ini aja kan masih bisa maju mundur gitu kan. Memang desainnya sih unik ya. Ramping gitu dari luarnya, begitu masuk lega ya kayaknya ya. Ya memang body kebiasaan Suzuki lah ya, nggak kelihatan dari luar gitu, tapi pas duduk ya oke. Iya betul. Kayak S-Cross juga begitu ya. Sama dari luar kayaknya kecil, kalau duduk kok dalamnya ya lega-lega juga. S-Cross sih lebih magic sih, nggak kelihatan bahkan dari luar, pasti dalam kok lebar. Di dalam kok kayaknya lebar gitu, cukup aja. Emang Suzuki ya topnya mungkin di situ juga ya, salah satunya ya. Oke lah. Tapi dari sisi yang lain gimana nih? Secara lu pemakaian gitu, ada kesan lain nggak atau yang perlu diperhatikan gitu? Mungkin sebenarnya lebih ke ini kali ya. Ada beberapa masukan dari waktu lagi servisnya itu, ada beberapa masukan juga lah dari customer care ya. Jadi pertama, kalau ini kan karena Alfa ini kan kita kameranya ini bilangnya bisa digital ya. Digital ya. Nah, cuma ini sih memang kita suka problem ya kalau misalnya kita di musim hujan ya. Jadi ketika di musim hujan, apalagi kena lumpur ini kotor. Ya kan, kameranya soalnya kena tetesan air gitu kan.
Dan sebenarnya sih kalau katanya tuh udah pernah dicoba juga, apakah buat dikasih lapisan NTR atau dikasih ya mungkin ada semprotan apa gitu, tapi katanya tetap nggak ngefek. Jadi sebenarnya sih mungkin ada kalau memang mau kameranya bisa dipindah ke dalam, cuman sayangnya garansinya udah nggak dihitung. Katanya dipindah ke dalam? Iya, ditaruh di apa namanya? Di dalam itu. Di dalam itunya, di dalam kaca belakang itu. Cuma memang ya tadi kena garansinya udah nggak dihitung jadinya. Nah, karena udah ada perubahan ya. Iya, nah makanya sementara kemarin kan tawarin gitu. Nah kebetulan mau jalan jauh lagi mikir aja kalau misalnya bener hujan repot nggak ada kamera ini pikiran. Tapi ya udahlah sebenarnya dibanding garansinya nanti nggak dianggap void apa sih? ya, dianggap void. Ya udah dibiarin dulu. Nah terus yang kedua lebih ke ini sih, kalau misalnya di pintu belakang itu pintu belakang kita ternyata gagangnya tuh rada ringkih. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau narik pintunya itu tangannya sampai masuk ke dalam baru tekan. Jangan di luaran baru tekan. Bisa, cuma karena dia rada ringkih takutnya pecah. Karena tipis ya, nanti lihat aja ya nanti pas kita pakai. Gagang pintu sebelah luar. Pas kita mau buka pintunya, nah itu dia rada tipis, nanti berasa lah diketok-ketok gitu. Nah kalau misalnya orangnya tenaganya over diremes gitu itu bisa pecah katanya. Soalnya ada beberapa kejadian kayak gitu. Nah harus diperhatikan itu ya. Nah jadi biar ya istilahnya biar mobil kita awet ya udahlah kita coba ikuti sarannya gitu. Ya dirawat lah ya dengan baik. Ya terus kalau di luar itu sebenarnya nggak terlalu sih. Overall sih saya masih oke sih. Overall menyenangkan lah ya dengan harga yang Bro Doni waktu itu beli gitu ya. Nggak sampai 2,5. Nggak sampai 250 juta. Dapatnya mobil seperti ini. Masih PPNBM soalnya. Iya waktu itu PPNBM. Ya tapi ya dapatnya seperti ini, value for money-nya masih oke lah. Iya cukup oke ya, sangat oke lah ya malah dibilang. Kalau apalagi kita lihat mobil sekarang harganya wow ya. Ini aja udah di atas udah ini 290 something yang Alfa kan sekarang. Iya, mobil baru sekarang harganya naik-naik semua, rataan harganya di atas yang zaman dulu sebelum pandemi. Jadi ya ini masih bisa terbilang worth it lah ya, untuk kita keluar uang gitu, worth it lah ya. Ya oke, mungkin itu aja ya Bro Doni ya sharingnya kali ini tentang XL7 ya. Udah yang kedua kalinya ya sharing di channel ini tentang XL7 pemakaian 1 tahun dan juga ya pertimbangan lah kalau mau jalan-jalan keluar kota bawa keluarga pakai XL7 ini seperti apa. Nah tadi kesan dan pesannya sudah diberikan sama Bro Doni. Mudah-mudahan buat teman-teman semua bisa bermanfaat informasinya atau sharingnya yang kita bagikan kali ini. Dan segitu dulu ya teman-teman ya. Ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.